Shalom dan selamat datang untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terpujilah Tuhan yang telah memberikan kita dan mengantarkan kita hingga pada minggu Quasimodo GIB, yang berarti seperti bayi yang baru lahir pada hari ini. Oleh karena itu, kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama merendahkan hati untuk menerima kehadiran Allah yang memberikan keampunan akan dosa dan penguatan oleh Injilnya. Mari kita menundukkan kepala kita bernyanyi sebagaimana adabnya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak, teguh di dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak akan Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya kepada-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan.
Puji Tuhan kita dari Penerjemahan nomor 3 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Konferensi Augsburg, artikel yang ke-9 tentang baptisan. Demikian. Yang pertama, di kalangan kami diajarkan bahwa baptisan itu penting dan anugerah diberikan melalui. 2. Anak-anak juga harus dibaptiskan, sebab dalam baptisan mereka diserahkan kepada Allah dan menjadi berkenan kepadanya. 3. Dengan alasan ini, kami menolak kaum Anabaptis yang mengajarkan bahwa baptisan anak-anak tidak benar. Demikianlah bunyinya. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk dapat melakukan firman. Ya Tuhan Allah, kuatkan kami melakukan yang sesuai dengan firman. Kita kembali puji Tuhan dari Penerjemahan nomor 39
ayat 1 sampai ayat 5. Amen.
Sesali dan akuilah itu di hadapan Tuhan Allah. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami bersyukur dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia ini menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepada-Mu. Ya Roh Kudus penghibur yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama-sama dengan kami, agar kami senantiasa bergembira penuh melakukan kehendak. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa dan permohonan kami, ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Saya adalah hamba Allah yang menyampaikan firman-Nya kepadamu. Percaya di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, dosamu telah diampuni. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Di surga, pujilah Dia di tempat tinggi, pujilah Dia hai segala malaikatnya, pujilah Dia hai segala tentaranya, pujilah Dia hai matahari dan bulan, pujilah Dia hai segala langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Bangkitlah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudra raya, hai api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya, hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon alas, hai binatang-binatang liar dan segala hewan, binatang melata dan burung-burung yang bersayap, hai raja-raja di bumi,
dunia, hai teruna dan anak-anak dada, orang tua dan orang muda, biarlah semuanya memuji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, Ia mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umatnya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya, bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Inilah firman Allah. Pembacaan yang kedua firman Tuhan yaitu dari baru dalam Wahyu 1 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Salam kepada ketujuh jemaat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus saksi setia yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Dia datang dengan awan-awan dan setiap mata-mata melihat Dia. Juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan, menantikan Yesus berada di pulau yang bernama Patmos, oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini: ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki, dan 7 kaki dia dari emas, dan di tengah-tengah kaki dia itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih meta, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilat bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah, dan di tangan kanannya ia memegang tujuh bintang, dan dari mulutnya keluar
keluar 9 pedang tajam bermata dua, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Inilah firman Allah. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita bangkit berdiri, kita sambut firman Tuhan dan kita menyanyikan nyanyian Gerbang Rindu. Kita tunduk kepala, bersatu dalam doa minta pimpinan daripada Roh Kudus. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Surgawi, di balasannya Tuhan, firman-Mu diberitakan dan kemudian firman-Mu dinyatakan bagi kami semua jemaat-Mu di sini. Biarlah Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu yang menaungi hati kami, pikiran kami, mata kami, telinga kami, segala sesuatu dalam diri kami hanya tertuju kepada kebenaran firman-Mu ini saja ya Tuhan.
Kristus bersama dengan Bapa dan Roh Kudus yang memerintah satu Tuhan sejak dahulu, sekarang hingga sampai selamanya. Amin. Di dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memasuki minggu kedua setelah Paskah. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari Yohanes pasalnya, Injil Yohanes pasalnya 20 ayat yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-31. Demikianlah firman Tuhan. Saya ulangi, Injil Yohanes pasal yang 20 ayat 19 sampai ke-31. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpulah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosa diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas batu pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas batu itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganku dan cucukkanlah lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikianlah Injil Tuhan. Jemaat GKI Batu Haji yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, suatu kesukaan yang amat sangat saya bisa kembali lagi berkunjung di tempat ini, karena pada waktu pertama kali saya berkunjung, ini gereja belum sebesar ini, dan hari ini saya lihat begitu sangat kokoh ya konstruksinya, dan begitu sangat besar, dan jemaatnya juga mungkin sudah jauh lebih banyak daripada saat itu. Puji Tuhan ya. Ini merupakan satu berkat dan sukacita tersendiri bagi saya dalam kunjungan saya kedua kali ini. Nanti kita akan beberapa taman.
Mari kita kembali fokus pada kebenaran firman Tuhan yang telah diberikan buat kita pada hari ini. Setidaknya pada pembacaan tadi saya akan membagi tiga bagian penting yang mungkin ini akan menjadi satu hal membuat kita gampang memberikan pemetaan ya terhadap apa yang tadi kita baca, sehingga kita akan dapat gampang memahaminya ya. Dan saya juga akan membahas sedikit historis ya daripada latar belakang Yohanes menulis kitab ini. Jadi berikut ini jelas sebuah penampakan Yesus yang telah bangkit kepada para murid. Jadi ada tiga bagian. Yang pertama adalah ayat 19 sampai 23. Di sini Yesus menampakkan diri pada malam hari di satu tempat di mana murid memuji ruangan tersebut. Ya, itu tepat di malam hari kebangkitannya. Ya, jadi pada hari dia bangkit, malam harinya Yesus menemui para murid di suatu tempat yang terpuji. Ya, murid-murid pada waktu itu kondisinya sangat ketakutan, dan di tengah-tengah mereka lagi ketakutan dan dipenuhi kebimbangan dan kebingungan, Yesus tiba-tiba muncul dan mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Ia pun menunjukkan luka-lukanya ya, dan mengutus mereka seperti Bapa mengutusnya, dan memberikan Roh Kudus. Ini merupakan rangkumannya ya. Nanti kita akan sedikit menggali lebih dalam apa makna, kenapa Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu 3 kali. Itu berarti ada satu hal penting yang perlu kita memaknai. Baik, itu bagian pertama. Dan bagian kedua yang mau dibahas itu ayat 24 sampai ayat 29. Di sini menceritakan kondisi Thomas, ya, yang pada saat itu tidak hadir bersama para murid yang lain, dan dia menyatakan suatu pernyataan dengan suatu kekerasan hatinya bahwasanya dia sekali-kali tidak akan percaya, ya, sebelum dia melihat sendiri, bahkan dengan mengatakan mencucukkan jarinya ya kepada luka daripada Tuhan Yesus. Nah, di sini 8 hari kemudian Yesus muncul lagi dan menyatakan dirinya kepada Thomas, sehingga Thomas mengakui, ya Tuhanku, ya Allahku. Ini baru rangkuman. Kita akan gali lebih dalam lagi apa makna dibalik pernyataan Thomas. Dan yang terakhir adalah ayat 30 sampai 31 yang merupakan penjelasan daripada tujuan Injil, supaya orang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, Putra Tunggal Allah, dan memperoleh hidup di dalam namanya. Nah, setelah hari kebangkitan pada hari Minggu itu, malam harinya ketika murid-murid dalam rasa ketakutan yang amat sangat ya, mereka takut akan beberapa hal. Pertama, penganiayaan Yahudi terhadap mereka, karena mereka bisa melihat guru mereka, orang yang sangat dikasihi, panutan mereka dibantai secara kejam. Bahkan kematiannya pun harus di kayu salib yang hina. Kita bisa bayangkan bagaimana keadaan atau hati mereka yang begitu amat takut. Apa yang terjadi dalam kehidupan mereka tanpa Yesus yang memimpin mereka. Jadi penampakan Yesus di tempat yang tertutup dan terkunci itu penegasan suatu kebangkitan tubuh Yesus yang nyata. Karena apa? Dia memperlihatkan luka di tangan dan lambung. Dan peristiwa ini akan menjadi momen penting pemutusan
ini sering dikatakan miniatur daripada Pentakosta versi Yohanes, ya. Tapi ini baru nanti 50 hari kemudian. Nah, ada beberapa makna teologis dalam perspektif Lutheran, karena ini adalah menjadi suatu kebanggaan kita yang patut kita selalu pahami, ya. Dalam konteks saya ini, yang pertama adalah bicara tentang iman dan kehidupan yang baru. Lutheran itu menekankan bahwa keselamatan adalah oleh karena iman saja, atau bahasa kerennya sola fide. Sola fide. Nah, ini terungkap jelas pada ayatnya ke-29, dikatakan diberkatilah mereka yang tidak melihat tetapi percaya. Nah, inilah yang mendukung doktrin tersebut, sola fide, ya. Kita mengimani bukan karena melihat, tapi karena percaya. Dan bagaimana kita akan percaya? Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Dia 31 juga memperkuat bahwa iman kepada Kristus adalah jalan menuju hidup kekal. Nah, yang kedua, pendekatan daripada doktrin Lutheran itu berbicara juga tentang firman itu sendiri, firman yang benar-benar, dan juga bicara tentang sakramen. Di gereja Lutheran mengenal 2 sakramen, yaitu baptisan kudus dan perjamuan kudus. Dari kedua sakramen itulah anugerah dinyatakan bagi kita, ya, untuk pengampunan dosa-dosa kita. Nah, bicara tentang firman dan sakramen, penampakan Yesus adalah suatu kasih karunia Allah yang menyatakan firman-Nya secara langsung. Pernyataan terimalah Roh Kudus di ayat 22 ini dihubungkan dengan pengampunan dosa itu sendiri, yang menurut pengajaran Lutheran dinyatakan melalui Injil dan sakramen, terutama baptisan dan perjamuan kudus. Dan oleh karena itulah, ya, baptisan itu harus terus ada, ya, karena itu akan mengingatkan kembali bagaimana anugerah itu disampaikan. Dan yang biasa selalu harus dilakukan yaitu perjamuan kudus, ya. Berapa kali Pak Pendeta kita perjamuan kudus di sini? 2 bulan sekali. 1 bulan sekali, ya, minimal 1 bulan sekali. Kalau di gereja saya Lutheran itu setiap minggu, bahkan kalau ada event dalam 1 minggu bisa beberapa kali perjamuan kudus itu dilakukan. Kenapa? Karena pesannya untuk kita mengingat dengan Dia dan sesering mungkin. Kalau sering itu harus berapa kali, ya? Bahkan, ya, kalau the real Orthodox Lutheran Church itu setiap hari ada namanya perjamuan kudus. Ada saja jemaat yang datang untuk mau menerima tubuh dan darah Kristus, ya. Nanti kita akan belajar lebih lanjut sedikit. Nah, bicara yang ketiga yaitu pengampunan dosa, ayat 23 tadi. Ayat ini menjadi dasar bagi praktek pengakuan dosa dan absolusi dalam gereja Lutheran. Nah, mungkin di gereja ini tidak mempraktekkan namanya pengampunan dosa hanya dilakukan secara umum, ya, pada liturgi. Tetapi di beberapa gereja Lutheran, saya sendiri pun mengaku dosa saya pada pastor senior saya, ya. Dan itu harus dilakukan secara reguler. Bukan hanya jemaat yang datang kepada pendeta atau pastornya untuk mengakui dosa secara pribadi atau secara umum, tetapi saya pun juga harus mengakui dosa. Karena inilah praktek yang sebenarnya mau diajarkan oleh Luther supaya kita memahami betul apa arti pengampunan dan pengakuan dosa itu bagi umat, ya. Dan di sini bukan hanya
seolah-olah pendeta itu berakting seperti Tuhan, tetapi sebagai perpanjangan Tuhan. Kita merasakan bagaimana pengampunan itu berlaku pada saat tangan seorang pendeta atau pastor itu ditumpangkan dan mengatakan dosamu diampuni secara pribadi, dan itu bisa dilakukan secara pribadi. Ya, mungkin di gereja ini belum dipraktekkan, tapi di gereja saya itu sudah menjadi bagian sehari-harian jemaat. Ya, untuk bikin appointment sama pendetanya, saya mau bikin pengakuan dosa secara khusus. Apa sih bedanya pengakuan dosa umum sama khusus? Kalau secara umum, pada absolusi dikatakan dosamu diampuni, tidak ada suatu sifatnya fisikal. Tidakkah hati kita itu selalu merasakan ada sesuatu yang kita bisa rasakan, kita bisa sentuh, kita bisa kecap, baru kita merasakan, oh ya, saya percaya pengampunan berlaku. Jadi pada waktu umum bisa saja kita terima kasih Tuhan, pengampunan sudah berlaku. Tapi kadang-kadang kita memerlukan apa ya tanda Tuhan, kenapa hati saya masih gelisah Tuhan? Nah, kalau kita datang secara langsung pada pendeta, ini saya perkenalkan karena ini merupakan doktrin yang belum tentu dipraktekkan di semua gereja, tapi kalau mau dilakukan, nggak dilakukan nggak dosa, dilakukan juga baik. Bisa datang, ya, karena pendeta itu hanya perpanjangan daripada Tuhan mendengar, dan pada waktu dia melepaskan pengampunan karena dia memegang kunci, dan itu didukung oleh Alkitab yang mengatakan demikian. Kalau dia mengatakan dosamu diampuni, maka dosamu diampuni. Kalau tidak, berarti tidak. Nah, bedanya kalau pengakuan secara pribadi, pada saat pengumpaman itu kita merasakan sentuhan selayaknya tangan Tuhan membelai kita dan mengatakan dosamu diampuni. Dan itu memberikan suatu bentuk keyakinan yang berbeda, ya, karena kita merasakan seolah sentuhan tangan Tuhan itu melalui perpanjangan tangan pendeta atau pastor, ya. Yang keempat yaitu kita bicara tentang hadirat Kristus yang nyata. Nah, ini tergambar secara jelas, ya, karena di Lutheran itu kita percaya kehadiran Yesus itu bukan hanya secara simbol, tetapi nyata melalui tubuh dan kebangkitannya yang merupakan bukti kehadiran juga dalam perjamuan kudus. Maka waktu melakukan perjamuan kudus itu kita tidak hanya melakukan sebagaimana hanya liturgi biasa, tapi kita melihat Kristus itu hadir di altar Tuhan, memberikan benar tubuh dan benar darahnya. Bukan sesuatu yang main-main, bukan sesuatu yang simbol, tetapi Kristus hadir sesuai di mana Ia bersedia ditemui dan berjanji ditemui, memastikan umat menerima tubuh dan darah Kristus sebagai bentuk pengampunan dosa, sehingga kita kembali memperbarui hidup kita di dalam Dia. Ya, oke. Kemudian selanjutnya kita mau bicara tentang sedikit apa yang sebenarnya gambaran tadi situasi para murid yang merupakan juga mungkin adalah situasi kita juga yang kita alami saat ini. Pernah nggak kita merasa takut? Takut terkunci dalam kekhawatiran kita, atau karena kebingungan bagaimana dengan masa depan saya, bagaimana dengan keadaan uang saya, bagaimana dengan segala bentuk penyakit saya, dan segala sesuatu yang membuat iman kita goyah. Sama seperti para murid-murid pada waktu itu, mereka mengunci pintu karena rasa takut, karena justru pada saat disitulah Kristus datang atau Kristus hadir. Yesus itu masuk meskipun pintu tertutup. Yesus datang berdiri di tengah-tengah para murid serta berkata, damai sejahtera bagi kamu. Yesus tidak terhalang oleh pintu yang tertutup, seperti juga dalam kehidupan kita. Yesus hadir walau hati kita sedang tertutup
oleh rasa takut, oleh karena trauma, oleh karena dosa yang mencekam kehidupan kita, sehingga kita tidak bisa membayangkan bagaimana kita bisa keluar daripada kekanan dosa yang membuat kita selalu merasa bersalah. Damai Yesus tidak sekali-kali bergantung dalam kondisi hal yang di luar, tetapi memberi damai yang menembus semua kekhawatiran kita. Mungkin kita perlu ya menggali sedikit lebih dalam karena pentingnya perkataan damai sejahtera bagi kamu, karena Yesus katakan di konteks berikut ini 3 kali. Berarti ada satu hal yang sangat penting yang ayat ini mau kita harus pahami bersama. Yang pertama, dalam konteks ini bahasa Yunani-nya herene himin, ya, herene damai sejahtera, yang bawa ketenangan, ya. Himin kamu bentuk jamaknya, dan kita bisa melihat bahwasannya ini tidak hanya diartikan sekedar damai sejahtera, karena ada beberapa hal yang mau disampaikan sehingga kita betul-betul memahami damai sejahtera itu kondisi yang seperti apa yang sebenarnya Yesus katakan sesuai dengan konteksnya pada saat itu, sehingga itu juga pun bisa dimengerti oleh kita. Yang pertama adalah memberikan suatu pemulihan antara relasi Allah dan manusia melalui kebangkitan Yesus. Kenapa pemulihan relasi ini penting? Karena gambaran pada murid-murid ya yang mengkhianati Yesus, yang menyangkal Yesus, yang lari, ya, kocar-kacir bahkan sembunyi, adalah gambaran daripada iman kita yang mungkin juga berlaku demikian. Pada saat satu kecaman, ada satu hal yang menakutkan itu menghantui kehidupan kita, maka iman kita pun goyah, layaknya seperti para murid. Bayangkan, dia yang mengikuti Yesus 3,5 tahun, melihat mukjizat yang Yesus lakukan, menerima pengajaran Yesus langsung, bahkan yang melihat kebangkitan orang mati. Toh mereka tidak percaya sampai Yesus datang menemui mereka setelah hari kebangkitan. Kalau tidak, mereka tidak akan takut. Kalau tidak, mereka tidak akan mengunci diri mereka dalam satu ruangan yang tertutup. Tetapi justru disitulah Yesus hadir. Karena pada saat murid-murid yang berkumpul dalam rasa ketakutan, di saat itu juga Yesus dengan segala kelemahan mereka, dengan rasa penyesalan mereka, dosa-dosa mereka adalah Tuhan saya tidak layak, harusnya mereka mendapat hukuman daripada guru mereka. Tetapi justru saat itu Allah dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus memutar balik keadaan mereka yang menyesal, yang terpuruk akan dosa mereka, rasa malu yang mendalam terhadap para murid terhadap guru. Yesus menaikkan status mereka dari murid menjadi rasul atau yang diutus, apostle dalam bahasa Inggrisnya, ya, apostle, rasul. Dari murid menjadi yang diutus. Dan bukan hanya sekedar merubah status mereka, tapi Tuhan juga melengkapi mereka dengan Roh Kudus. Supaya apa? Supaya apapun yang mereka sampaikan, ya, terutama dalam mengampuni dosa, seperti doktrin tadi yang diajarkan, pengampunan dosa itu bisa berlaku bukan hanya karena kuasa, ya, tetapi karena perpanjangan Tuhan yang diberikan kepada mereka, sehingga mereka bisa nyatakan pengampunan dosa. Nah, setelah mengutus mereka, makna daripada damai sejahtera bagi kamu, yaitu ini menemukan Thomas yang 8 hari kemudian, ya, akhirnya dia menyatakan percaya.
Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Suatu hal yang Tuhan ubah dari ketakutan kita, dari ketidaklayakan kita, dari penyesalan kita dan rasa malu kita yang amat terdalam, menjadi suatu kesempatan untuk membawa misi Kristus, untuk sesuatu yang namanya diutus sesuai dengan amanat agung yang Tuhan perintahkan untuk kita jalani. Ini bukan hanya pendeta, tapi seluruh yang namanya orang yang percaya kepadanya. Nah, makna diberinya Roh Kudus ini menguatkan bahwa bahwa kita tidak bisa bekerja sendiri, melainkan kita bekerja karena ada kuasa Allah yang memperlengkapi kita melalui rohnya. Karena sebenarnya kita tidak dipanggil hanya untuk tenang dan diam, ya, tidak melakukan apapun, tetapi kita dipanggil untuk melakukan aksi, ya, untuk bergerak, sehingga damai sejahtera itu harusnya melahirkan misi, ya. Maka jemaat GKI di Batu ini harus jadi jemaat yang misioner. Ini ada satu gambaran lagi yang akan memperjelas kita tentang kondisi Thomas dan bagaimana kasih Yesus yang menyapa. Ada beberapa hal yang kita bisa pelajari di sini. Thomas itu sebenarnya banyak mewakili kita yang merasa bukti itu diperlukan, tidak gampang percaya. Ini bagus juga sebenarnya, tetapi jangan namanya mengeraskan hati, apalagi sesudah sesuatu yang dinyatakan itu benar-benar adalah hal yang sebenarnya hakiki yang harus dipercayai, bukan hanya karena melihat, tapi karena iman, ya, yang mau percaya. Thomas benar akhirnya mengakui, ya Tuhanku, ya Allahku. Inilah salah satu pengakuan iman yang paling kuat dalam seluruh Alkitab, ya, pengakuan Thomas ini. Dan iman bukan hanya karena soal melihat baru percaya, tetapi percaya akan siapa Yesus itu sendiri. Ya, Yesus bersedia menemui kita bahkan pada saat keraguan kita. Nah, yang keempat, ini merupakan yang terakhir, yaitu tujuan Injil, percaya dan hidup, ayat 30 sampai ayat 31. Supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Kristus, Anak Allah atau Putra Allah, dan supaya melalui kepercayaanmu itu kamu memperoleh hidup di dalam namanya. Yohanes memang tidak hanya mencatat satu peristiwa atau peristiwa, tapi dia punya tujuan, yaitu menampilkan bagaimana iman itu sendiri dan bagaimana kita mau iman itu memperoleh kehidupan yang kekal. Setiap kita diajak bukan hanya untuk mengetahui, tetapi juga untuk percaya. Dan dari percaya itulah kita beroleh kehidupan yang kekal. Jemaat GKI dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus datang pada murid-murid di ruang yang terkunci. Dia datang juga kepada hari ini juga. Apakah engkau sedang dirundung oleh rasa takut oleh karena hal yang mengkhawatirkan hidupmu? Sama seperti yang dialami Thomas. Apakah kita merasa bahwasanya kita tidak layak untuk diurus oleh karena kita merasa adalah orang-orang berdosa? Tapi saat ini juga Yesus mengatakan kepada Anda sekalian dan saya juga, damai sejahtera bagi kamu. Dan Ia berkata juga, percayalah. Mari kita buka hati dan izinkan Yesus masuk dan membawa damai. Mari kita juga percaya bahwa saat belum melihat, karena di dalamnya ada kehidupan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, firman-Mu telah dinyatakan bagi umat-Mu di sini ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa, biarlah Tuhan Engkaulah yang mengutus Roh-Mu yang menguasai hati jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, sehingga mereka boleh berproses, sehingga mereka bukan hanya yang menerima firman dan tidak melakukan apapun, tapi bergerak Tuhan, melakukan aksi, mengemban misi daripada amanat agung yang Kau berikan bagi kami dan tanggung jawab kami. Terima kasih Tuhan, Kau melengkapi kami, berikan kami keberanian untuk menyaksikan Injil kebenaran-Mu kemanapun kami pergi dan kemanapun kami melangkah. Terutama Tuhan, Engkau yang memimpin Tuhan hamba-Mu di tempat ini ya Tuhan. Dan kita Adri, supaya ia tetap selalu dengan setia Tuhan, membimbing jemaat-Mu di sini Tuhan, menjadi jemaat yang mengasihi Engkau dengan sungguh, yang menerima damai sejahtera bagi kamu dan percaya sehingga misi-Mu tetap bisa dijalankan di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati Tuhan jemaat ini sehingga menjadi jemaat yang misioner. Doa yang kami panjatkan ini kami mengajukan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, bersama dengan Bapa dan Roh Kudus yang memerintah satu Tuhan sejak dari dahulu, sekarang hingga sampai selamanya. Amin. Nama Bapa dan Roh Kudus. Kita langsung mengaku iman percaya kita secara pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan percaya pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita secara bawah dan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan berkorban, turun dari maut, dan pada hari yang ketiga ia bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja Kudus dan persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Terima kasih atas firman Tuhan yang telah disampaikan hambanya buat kita, yaitu Pastor Eri Lamongan dari LHM atau Lutheran House Ministry. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan hambanya semakin berbuah dan bertumbuh di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Demikian juga Amang Pastor, kiranya Tuhan semakin memberkati pelayanan Amang, memberikan kesehatan dan sukacita. Terima kasih juga buat anak kami muda-mudi Luther yang telah mempersembahkan nyanyian pujian buat Tuhan. Kiranya muda-mudi Luther semakin diberkati Tuhan, semakin bersatu hati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita mendengarkan warta gereja kita pada minggu ini. Warta gereja Minggu tanggal 27 April 2025. Yang pertama, hari ini kita memasuki Minggu Quasimonogeneti yang artinya seperti bayi yang baru lahir. Yang kedua, hari Rabu kebaktian keluarga week 1 di rumah keluarga Amang Haku Tagalung Inang Boru Tajulu, alamat Taman Lestari. Yang kedua, week 2 di rumah keluarga Amang R. Situmorang Inang Boru Silaban, alamat Batu Ajiban. Week 3 di rumah keluarga Amang Haginting Inang Boru Silalahi, alamat Tanjung Uncang. Yang ketiga, hari Sabtu malam kebaktian muda-mudi Luther masuk jam 7.30 malam. Yang keempat, berita keuangan. Persembahan Minggu tanggal 20 April 2025. Persembahan pertama 308.000, persembahan kedua 282.000, persembahan ketiga 380.000, jumlah 970.000. Persembahan sekolah Minggu tanggal 20 April 2025 sebanyak 64.000. Bagian C, persembahan pasca subuh atau buah-buah hijau untuk kas gereja 171.000, untuk kas pembangunan 163.000. Bagian D, persembahan kebaktian keluarga di week 1 untuk kas gereja 60.000, untuk kas pembangunan 55.000. Di week 2 untuk kas gereja 106.000, untuk kas pembangunan 104.000. Di week 3 untuk kas gereja 148.000, untuk kas pembangunan 159.000. Bagian E, persembahan muda-mudi Luther malam Minggu sebanyak 44.000. Bagian F, persembahan gerakan 1.000 dalam satu minggu ini sebanyak 33.000. Jadi jumlah persembahan yang masuk dalam satu minggu ini sebanyak 2.077.000. Yang kelima, kita terima ucapan syukur dari keluarga Amang Haginting Inang Boru Silalahi atas kasih karunia Tuhan buat keluarga, terlebih buat Inang Christian Boru Silalahi dan Ananda Cia Boru Ginting. Dari hasil lab rumah sakit dinyatakan sehat. Untuk itulah keluarga memberikan ucapan syukurnya buat kerajaan Tuhan sebanyak 1 juta rupiah. Dan ini disampaikan untuk kas gereja 200.000, kas pembangunan 800.000. Tuhan memberkati. Yang keenam, kita terima ucapan syukur dari keluarga Amang Astanggang Inang Sintua Borlimbo atas kasih karunia Tuhan menyertai keluarga dan memberikan kesehatan dan sukacita. Untuk itulah keluarga memberikan ucapan syukurnya buat kerajaan Tuhan sebanyak 200.000. Tuhan memberkati. Yang ketujuh, kita terima ucapan syukur dari keluarga Amang Gesi Hombing Inang Boru Simangkali atas kasih karunia Tuhan buat keluarga dan memberikan kesehatan dan sukacita. Untuk itulah keluarga memberikan ucapan syukurnya buat kerajaan Tuhan sebanyak 300.000. Tuhan memberkati. Yang kedelapan, kita terima ucapan syukur dari keluarga Amang Hosea Pumbar Inang Boru Sibuya atas kelahiran seorang putra di tengah keluarga
ibu dan anak dalam keadaan sehat. Untuk itulah keluarga memberikan ucapan syukurnya buat kerajaan Tuhan sebanyak 300.000. Tuhan memberkati. Inilah warta gereja yang bisa kami sampaikan buat kita pada minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati kita, Tuhan menyertai setiap langkah kita. Terima kasih. Kita puji Tuhan kita bernyanyi dari Kirim Jemaat nomor 340 ayat 1 sampai ayat